Al-Fatihah ila arwah man dzakatu asma'ahum inda ibtidai kulli ta'lim wa ila arwah man dzakara Sayyidul Jannah Syekh Basri Ali asma'ahum fi kulli tawassuli wa inda majalisi wa ala man nawam haula wa abaruna wa ahluna wa aslafuna salihun Allah yudkhil niyatina fi niyatina tawajjuhatina fi tawajjuhatina wa amalina fi amalina wa akhlaqina fi akhlaqina thumma ila ruhi Syekh Al-Hajj Muhammad Basri Al-Murtada wal Mu'allif Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir wa Syekh Abdul Rahim wa Syekh Munir ashabil majlis walina masyayikhina muatina wa ila ru'i man hadar fi hadha al-majlis fi hadhihi al-musalla wa ala kulli niyatin salihah wa ala man awasala salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kitabnya sampai pada halaman 7. Mujadiban rada ilal akhlaqi mujafiyan kulla idal khalaqi. Mari bersama-sama kita baca terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Usikum ya ma'syaral ikhwani alaikum bi ta'atin dayani iyyakum an tuhmilu awqatakum fatandamu yawman ala ma fatakum wa innama ghanimatul insani syababuhu wal khusru fi tawani ma ahsana ta'ati li syubbani fas'au li taqwallahi ya ikhwani wa a'miru awqatakum bi ta'ah wa dzikri kulla lahzatin wa sa'ah wa man tafuthu sa'atun fi umrihi takun alaihi hasratan fi qabrihi wa man yakun farrata fi syababihi hatta madha ajibtu min tababihi wa ya sa'adatan ri'in qadahu fi amalin yarda bihi maulahu ahabba rabbi ta'ata syubbani ya fawzahum bi jannatir ridwani fatub ila maulaka ya insanu min qabli an yafutakal awanu wa man yaqul inni saghirun asbiru thumma uti'u Allah hina akburu fa inna dhaka gharrahu iblisu wa
fi man lam yatub sagiran wa lam yakun bi'aibihi basiran mujanikaman lil ithmi wal isyani mukhalifan lin nafsi wa syaitani mulaziman tilawatal qur'ani musta'siman bidzikri min nisyani muraqiban lillahi fi syu'uni muhadiran min sa'iril futuni mujaniban roda ilal akhlaqi mujafiyan kulla idal khalaqi muhariban linaz'atil kullali wa sawlatil ahwa wa su'il hali fa in aradtal fawza bin najati fasluk sabilal haqqi wal hudati ya man ya'umul fawza fil jannati bil mustaha wa sa'iril ladati inhaq ila sajadati fil ashari wahris alal awraqi wal adkari wahdar riya'an nasi fi ta'ati fi sa'iril ahwali wal awqati. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Para alim, para asatid, para sepuh bini sepuh, hadirin hadirat jamaah ingkang dipun mulyakaken. Alhamdulillah dalu menika kula panjenengan ditakdir kempal malih dening Allah Subhanahu wa taala. Niki wau radi terlambat wonten napa niku pun aku ngantos pagi saji niku beres mriki kering. Alhamdulillah kula wau atus pundi jamaah niki wangsule terus lebat ngantos beberapa banjir karena deras, bukan banjir yang banjir. Alhamdulillah diberi kok masya Allah semuanya mendukung. Mungkin ini tanda baik kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang kita harapkan pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Kita kembali meneruskan kajian kitab wasayanya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, yang mana dinamakan oleh beliau Miftahus Sa'adah Wasaya wa Nasaih Islamiyah, kunci kebahagiaan, wasiat-wasiat serta nasihat-nasihat agama Islam, yang diterjemahkan oleh guru kita murabi arwahina Al-Kiai Al-Haj Muhammad Rasul Alwi Murtada radhiyallahu ta'ala anhu wa radiya an nabi wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Tertulis pada tanggal 29 Jumadil Ula tahun 1404 atau sekitar 40 tahun yang lalu. Dan kita sampai pada dawuh al-muallif Al-Imam Al-Alama Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir radhiyallahu ta'ala anhu wa radiya an nabi wa rahimahullah wa rahimah nabi wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrahi fid dharain amin. Mujaniban roda ilal akhlaqi, tur ora
ngedoi roda ilal akhlaki akhlak kang elek, mujafian idal khalaki tur ora ngedoi saben-saben mungsune Allah. Nanti tentang orang yang tertipu oleh iblis ini. Orang yang dikatakan dia itu qalbuhu mughallaqun matmusun, hatinya ketutup lagi buta. Dikatakan la khaira fi man lam yatub saghiran wa lam yakun bi aibihi basiran. Tidak ada kebaikan pada orang yang tidak bertaubat saat masih kecil atau masih muda, dan dia tidak memandang kepada aib kekurangannya. Mujaniban lil itsmi wal isyani, tidak ada kebaikan untuk orang yang tidak menjauhi dosa dan maksiat. Lah ini kaitannya. Jadi yang kita baca, mujaniban, tidak ada kebaikan untuk orang yang tidak mujaniban ngedoi roda ilal akhlaki, akhlak kang elek, mujafian kulla idal khalaki, tur ora api, ngaten nggih, wong kang ora ngedoi saben-saben mungsune Allah. Muhariban, tur ora api wong kang ora merangi. Linazghatid dullali, marang maupun pengere duni setan. Napa pengere duni? Duni setan. Nggih, boten merangi penyesatannya setan. Nggih, marang pengeredoni ridoni setan niku. Nggih, pengeredoni setan. Artine napa-napa sing nggarai setan iki rido, ngoten nggih. Dados boten sae tiyang sing ngetutaken setan ngoten. Abdul lali kang kesasar, wa saulatil ahwa wa su'il hali, lan marang condongi hawa nafsu, wa su'il hali, lan elek ing tingkah. Terus nek pingin sae di kebalikannya malahan. Sawangsule niki malah sae tiyang sing ngedoi akhlak kang elek niku malah sae. Tiyang sing ngedoi saben-saben mungsune Allah niku malah ingkang sae. Tiyang sing merangi napa-napa sing garai setan niku ridho, sing kesasar lan merangi condongi hawa nafsu lan elek ing tingkah niku malah sae. Ngoten nggih. Fa in aradtal fauza bin najati, fa in aradta yen sira ngarepno al fauza bejo bin najati kelawan an najah niku selamat, fasluk
mongko liwato sabilal haqqi ing dalane agamane pangeran wal hudati ya, kang hak wal hudati lan dalane para juru hidayah, tegese para nabi lan para ulama. Jenengan ingin selamat rencananya ngoten nggih. Mugi-mugi sesuai rencana. Amin. Kula panjenengan dikengken kalian Al Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Pilih pengin sesuai rencana nggih. Ikut jalannya Allah, ikut jalannya para nabi dan para ulama. Kula terangaken kali mawon napa sih dalane para nabi lan para ulama pengikut pewaris para nabi. Ini dua, tapi ini insya Allah yang terpenting. Yang pertama adalah selalu merasa takut su'ul khotimah. Jangan sampai merasa aman dari su'ul khotimah. Napa tiyang sing merasa aman saking su'ul khotimah, boten kuatir su'ul khotimah niku potensi besar ciloko, boten selamat. Sebab nas Al-Quran ngoten, Allah Subhanahu wa ta'ala dawuh afa aminu makrallah, maka apakah mereka merasa aman dari makarnya Allah? Apa mereka tidak khawatir dengan adab Allah? Apa mereka tidak khawatir su'ul khotimah? Fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Maka tidaklah merasa aman dari makar Allah kecuali kaum yang rugi. Tidaklah merasa khawatir dari adab Allah kecuali kaum yang rugi. Tidaklah merasa khawatir su'ul khotimah kecuali kaum yang rugi. Artinya, kalau ada orang kok rumongso aman saking adab Allah, rumongso aman saking su'ul khotimah, boten kuatir belas, niku alamat boten selamat. Paham ya ini? Mila cobi kula panjenengan tingali tiang-tiang soleh niku. Abayai Basori Alwi niku boten nate lepas saking dumo Allahumma khtim lana bil iman. Saben berdoa wingi lak mesti niku diwaos ping 3. Allahumma khtim lana bil iman. Allahumma khtim lana bil iman. Allahumma khtim lana bil iman. Gusti Allah, kula nyuwun jenengan wafataken kula kelawan iman. Nyuwun kula niki wafate nyepeng iman. Nyuwun husnul khotimah. Niku yang soleh, ahli Quran yang kita yakini kewaliannya, ngoten niku oleh dungo istiqomah saben dungo mesti wonten nyuwun wafat iman. Loh, napa apa ngoten? Saking ajre
beliau niku lawan su'ul khotimah, saking takutnya terhadap su'ul khotimah. Jadi karakter orang yang selamat itu takut su'ul khotimah. Loh, sebaliknya orang yang tidak takut su'ul khotimah bahaya. Ini menjadi beda orang iman sama orang munafik itu di situ. Orang yang beriman, mereka banyak melakukan amal soleh, tapi takut su'ul khotimah. Banyak melakukan amal soleh, tapi temanah niku menjerit, Gusti, kula niki selamat apa mboten Gusti? Salate niku jangkep, tapi temanah mandar muga kula selamat. Ibadah jamaah bahkan nggak ada santri, nggak ada tulisan jariah, nanti bangun masjid, tapi temanah Gusti kula niki selamat apa mboten Gusti? Itu tiang mukmin. Tapi tiang munafik mboten-mboten. Maksiate kata tapi temanahe ndelak di sepuro atau Gusti Allah. Maksiate kata tapi temana pokok mati Islam lah aman. Niku tiang munafik. Nah, tiang mukmin amal kesayanane niku dikatai tapi temana khawatir su'ul khotimah. Nah, ini monggo bercermin pada diri masing-masing. Kita niki termasuk si pundi. Ada perasaan takut tak sama su'ul khotimah? Atau jangan-jangan kita ahli maksiat tapi rumongso nek bakal disepuro kali Gusti Allah, tidak takut dengan makarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wong apa yai singkat terus ngoten mawon niku khawatir su'ul khotimah. Paham ya? Lho kok abayai Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu niki sahabat yang mulia, Khulafaur Rasyidin, bahkan salah satu dari orang yang bergelar Al-Mubasysyaruna bil Jannah. Ada 10 orang yang oleh Kanjeng Nabi sudah diberi kabar bakal masuk surga. Salah satunya adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab sampun diparingi pirsa kali Kanjeng Nabi bakal mlebet swarga. Ngoten niku nggih. Nalikane Sayyid Ibrahim putrane Kanjeng Nabi niki wafat. Tasih alit wafat Sayyid Ibrahim niku. Kali Kanjeng Nabi ditalkin, Duhai putraku Ibrahim, nanti ya kalau ada malaikat datang kepada engkau, katakan Tuhanku adalah Allah, ayahku adalah Rasulullah, dan agamaku adalah Islam. Katakan, dia katus talkin itu. Tiba-tiba terdengar suara tangisan keras, ditoleh kali Kanjeng Nabi. Sinten sing ular? Sayyidina Umar bin Khattab. Ditanglet kali Kanjeng Nabi. Wahai Umar, kenapa engkau menangis? Napa sanjangi Sayyidina Umar bin Khattab? Kanjeng Nabi, iki Sayyid Ibrahim niki wafat tasih dereng balik, tasih dereng kecatet amali. Terus putra panjenengan niku mawon jenengan talkin, jenengan imutaken Kanjeng Nabi. Lah kula niki sampun kecatet amal kula. Lah mangke sing nalkin kula senes panjenengan Kanjeng Nabi. Yo napa nasib kula niki? Padahal niki Sayyidina Umar sampun disanjangi bakal mlebet swarga. Takutnya seperti itu. Niki Sayyidina Umar bin Khattab. Nangisnya itu sampai membuat saking seringnya nangis takut su'ul khotimah. Loh, sudah mendapatkan kabar gembira tapi masih takut su'ul khotimah. Itu nangisnya sampai di pipinya ini ada garis hitam Sayyidina Umar bin Khattab. Ya karena memang takut su'ul khotimah itu karakter orang yang selamat. Merasa aman dari su'ul khotimah sembrono. Nah, ini karakter orang yang rugi. Fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Tidaklah
merasa aman dari makar Allah, dari adab Allah, dari su'ul khotimah, kecuali dia termasuk kaum yang merugi. Ini Sayyidina Umar bin Khattab, nanti setunggal wedal Sayyidina Umar bin Khattab wiritan ketelesut saayat kesupen. Iya, sami kali panjenengan tahlilan ngoten niku mau Yasin moro sak seliutan ilang 3 ayat ya. Moro-moro buka wis tekan kene jam. Sayyidina Umar kehilangan 1 ayat. Saat ingat menyesal nangis, wiridan kehilangan seayat, menyesal nangis, nangisnya itu sampai sore, sampai dijenguk oleh para sahabat. Dikira para sahabat Sayyidina Umar ini sakit, padahal nangis karena kehilangan 1 ayat dalam wiridnya. Kita niki kehilangan wirid malahan gak seayat, kehilangan wirid nggih mboten nangis. Enten malih sing luwih parah kehilangan salat gak nangis. Subuh kerinan mboten nangis. Biasa, malah bangun tidur, waduh, bablas ya. Gak apa-apa subuh di sholat aja gak dosa. Sik sempat gak kopi, tak ngopi sik. Sayyidina Umar kehilangan seayat nangis. Sayyidina Umar bin Khattab. Kenapa? Ya karena memang takut dengan makar Allah Subhanahu wa taala, takut su'ul khotimah. Jangankan Sayyidina Umar nikuri yang selamat pasti takut su'ul khotimah. Nabi Yusuf ala Nabi alaihi salatu wassalam niku lek ndonga mula nyuwun ten Gusti Allah selamat Gusti jenengan wafataken kula niki Islam Gusti, jenengan kepalaken kula niki kalian hamba-hamba panjenengan ingkang saleh Gusti, niki nabi maksum mboten enten dosane, takut su'ul khotimah. Lalu tentang Quran niku dungane Nabi Yusuf, tawaffani musliman wa alhiqni bisolihin. Tawaffani musliman Gusti jenengan wafataken kula niki Islam, niki nabi niki. Wa alhiqni bisolihin, dan kumpulkan saya dengan orang-orang yang soleh. Jadi dikatakan di sini kalau ingin selamat ikut jalannya orang-orang yang membawa petunjuk para nabi. Ikut jalannya Abah Yai Basori Alwi, nek ndonga nyuwun husnul khotimah niku estu. Ikut Sayyidina Umar, ikut para nabi Yusuf. Nah kita mboten maksiat kata tapi ten mana ambela di sepuro karo Gusti Allah. Amben pokoke wafat mukmin wafat membawa la ilaha illallah pasti masuk surga. Lo yang jadi masalah kadose kok iso mastekno la ilaha illallah itu bisa kita pegang terus sampai sakaratul maut tidak lepas. Nah, ini penting. Jadi yang pertama adalah bagaimana selalu takut dengan yang namanya su'ul khotimah. Minta betul-betul husnul khotimah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bedanya orang mukmin dan munafik, kalau orang mukmin amal solehnya banyak tapi takut su'ul khotimah. Kalau orang munafik maksiatnya banyak tapi tidak takut su'ul khotimah, merasa nanti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia selalu maksiat, tidak tobat-tobat. Karena memang sudah dinas oleh Allah Ta'ala, fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Tidaklah aman, merasa tidak khawatir dengan su'ul khatimah kecuali memang orang itu adalah kaum yang rugi. Nah, terus rencananya lah selamat. Berarti jangan pernah merasa aman dari makar Allah, jangan pernah merasa aman dari su'ul khotimah. Terus berusaha amal, berbuat baik supaya husnul khotimah, istiqomah ibadah supaya husnul khotimah, dan istiqomah berdoa kepada Allah agar husnul khotimah. Kalau sifatnya Abah Yai, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana
bil iman. Allahumma khtim lana bil iman. Dan urutannya abaya ini ku lek donga ngoten. Setelah doa A sampai Z panjang, belakangnya mesti Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannah ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Terus Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil iman. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Baru bisiril Fatihah ini istiqomah atas. Ini yang pertama. Kemudian jalannya para nabi yang kedua, yang mungkin malam hari ini dua ini saja. Ya. Yang penting kan betul langsung saged diamalkan nanten nggih. Dan kata-kata keranten mau kula sampun telat. Yang kedua adalah ampun rumangsa napa nggih. Nabi, para nabi itu tidak pernah melihat diri mereka mampu. Mereka selalu melihat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mampu. Selalu begitu, merasa dirinya itu sangat butuh kepada Allah taala, tidak memiliki kekuatan sama sekali, tidak memiliki upaya sama sekali. Ini para nabi ngoten. Niki teng manah ngoten stelane tawakal. Tawakal niku tiyange nggih upaya ikhtiar usaha, tapi tidak memandang kepada usaha, tidak memandang kepada ikhtiarnya. Tidak memastikan saya kalau melakukan ini pasti hasilnya seperti ini. Tidak begitu. Artinya saya melakukan ini boleh jadi Allah Ta'ala menjadikan ini lantaran saya mencapai hasil tujuan. Boleh jadi Allah menyampaikan lewat lantaran yang lain. Niku dia tawakal. Terus terserah Allah Ta'ala. Kula manut mawon kali Gusti Allah. Pasrah. Jadi tidak pernah melihat daya upayanya sama sekali. Contoh Nabi Musa. Nabi Musa ala nabiyina alaihi salatu wassalam itu dungane terkenal. Rabbi ini lima anzalta ilayya min khairin fakir. Gusti sak temeni kula niki Gusti butuh marang kebaikan panjenengan ten kawula Gusti. Butuh sangat Gusti. Niku dungane Nabi Musa. Jadi semuanya Allah. Sedaya niku Allah niki nek tumut para nabi. Kula paringi contoh. Niki sing pengajar. Niki teori kula piyambak niki nggih dalam ngamalkan tasih berusaha untuk melakukannya. Kadang nggih hilang, kadang nggih saged. Ya, sinyalnya itu tidak selalu tepat. Kadang hilang, kadang nyambung dan nopo. Contoh. Ini contoh prakteknya, salah satu praktek yang saya lakukan. Saya mengajar di pondok, mengajar para santri, itu tetap berusaha sebaik mungkin, tetap membuat kisi-kisi pelajaran, tetap merangkum, tetap berlatih untuk mengajar, agar anak-anak ini bisa menjadi pintar. Tetap itu ikhtiar itu, berusaha optimal di dalam mengajar, mulai dari persiapan hingga pengajaran, karena itu adalah yang dilatihkan oleh Abah Basori Ali. Tapi dalam hati kita kepingin anak pinter, tapi dalam hati jangan pernah rumongso minterkan anak, karena minterkan anak itu yang bisa cuman Allah. Temanah niki nggih pokoknya ajar. Terserah Allah Ta'ala mau ngasih anak ini pintar atau tidak, ya terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah merasa ingin minterkan anak. Ingin anak-anak pintar boleh. Saya ingin santri-santri ini pintar. Tapi kalau sudah saya ingin minterkan santri-santri, wah ini
Tidak pas. Karena yang bisa minterkan hanya Allah. Kalau kepingin anak-anak pinter boleh, tapi kalau minterkan anak itu hanya Allah. Nah kalau porsinya Allah itu diserobot, nah ini kan masalah itu. Masalah. Ini saya ambil satu contoh, nanti jangan kiaskan ke pekerjaan, kiaskan ke urusan-urusan gitu. Contohnya saya pribadi. Jadi saya berusaha nyetel setelan hati. Saya tidak ngambil porsi pingin minterkan anak, karena saya tahu saya tidak bisa minterkan anak, yang bisa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngoten niku lho, kadang temanan niku enak. Terus nek kepingin minterno lare niku wonten lare kok mboten pinter-pinter niku pegel. Aku iki wis berupaya ngerangkum, membuat kisi-kisi, menata ucapan yang gampang dipahami, lare tidak pinter-pinter. Aku wis berusaha membuat metode belajar ngaji Al-Quran begini dan begitu, kok gak bisa-bisa. Ngoten niku pegel karena berusaha minterkan anak. Kadang temanan niku pegel lek ngoten nggih. Tapi seumpama hanya sekedar kepingin anak pintar tapi tidak ada perasaan ingin minterkan anak karena tahu diri, sadar diri. Nggih nek wonten lare mboten saged-saged nggih temanan nek ya Allah Gusti jenengan pinterno niki Gusti, kula niki mboten saged napa-napa. Ngoten. Mboten pati pegel, wong mboten enggak ada keinginan minterno lare kok. Pancen mboten saged. Kadang ngoten kula nggih wonten lare sing aduh gak iso-iso lagi. Akhire kula ngeten. Anjene sing minterno iku kudu aku, sing minterno la Allah Taala. Arek iki anjene makome makom bodho. Ambek Gusti Allah digawe bodho. Soalnya lek pinter malah binasa. Arek iki bae lek pinter dadine sombong. Lek pinter malah keblinger. Dadi ambek Gusti Allah digawe bodho cek selamat-selamete. Makom bodho bae ngono ya wis lah. Pokoknya tetap diajar ae, tetap diulang ngaji. Ngoten, kadang ngoten enake niku Stella nih. Nah, kata-katanya kan kita niki mboten. Saya sudah berupaya demikian, harusnya hasilnya demikian. Saya sudah berupaya usaha buka toko ini dan lain sebagainya, manajemennya bagus, rapi, wah, dan lain sebagainya, marketing sudah habis banyak, harusnya seperti ini. Belum ngoten niku. Nyuwun sewu jenengan pengen sugih angsal, tapi jenengan iso nyugino wong ta. Iso nyugino awake dhewe lah mboten saged sing nyugino Gusti Allah. Gusti Allah. Tapi kan iki sering ngomongane tiyang niku koyo mantep iki bakal pasti. Anda kalau ikut cara ini pasti Anda akan sukses, kaya dan lain sebagainya. Koyo pengen sukses no wong, mboten saged, Pak. Sedaya niku Allah. Paham niki nggih? Nah, niki terus ada dua yang menonjol dari para nabi itu niki fasluk sabilal haqqi wal huda kan ngoten dawe apa yai yen sira ngarepno bejo monggo liwata ing dalane agamane pangeran kang hak lan dalane para juru hidayah tegese para nabi lan para ulama. Lah niki wonten kalih ingkang saged dibeto wangsul didamel cepengan nglampahi hidup di dunia dan supaya selamat di akhirat. Yang pertama selalu takut dengan yang namanya su'ul khotimah. Jenengan iling-iling Nabi Yusuf niku nabi lek ndonga tawaffani musliman wal hikni bisolihin. Takut wafat niku boten Islam. Sampai ndonga ten Gusti Allah, Gusti jenengan wafataken kula muslim Gusti. Lan jenengan kempalaken kula kalian tiang-tiang soleh niki nabi. Nah ini jenengan ikuti. Yang kedua itu tadi sedoyo pasrah nonton Gusti Allah. Ikhtiar tetap, usaha tetap, tapi semuanya adalah Allah. Kita hanyalah orang-orang yang berharap kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karunia Allah Subhanahu
wa ta'ala, anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikut Nabi Musa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku adalah orang yang fakir, yang butuh kepada kebaikan panjenengan yang panjenengan turunkan kepada saya. Terus keranten ngoten rumangsa enak nek diparingi karunia nggih alhamdulillah, sebab niku saking Allah. Lek tasih dereng diparingi bisa sabar. Wis iki anjene gak iso, arek iki anjene wis turun iki pinter, opo yo anjene iki makome bodoh, gak apa-apa wis pinter, gak selamat ambil bodoh, selamat mending selamat. Nggih. Saestu niku paling penting. Gak ada santri ya, gak ada pondok. Nggih, kula alhamdulillah dari sudut pandang zahir enak kali abayai dibikaaken pondok wonten santri ini, alhamdulillah. Tapi kula mboten sumerap. Napa ridhone Gusti Allah niku ten pondok sing kula asuh. Kula sebagai pengasuh pondok gak ada santri, napa Gusti Allah ridho mboten sumerap. Napa kula selamat mboten sumerap kula saestu. Lah percuma senajan jadi pengasuh pondok gak ada santri, gak ada pondok, gak ada pesantren, majelis taklim kata tapi mboten selamat, lah percuma. Percuma. Seumpami kula niki dibika hijab kali Gusti Allah, kok Gusti Allah paringi pirsa murtadha selametmu iku becak kula tinggal niku pondok. Karena yang dicari adalah selamat. Kan ngoten. Saking hijabe niki mboten enten sing semerap rahasia Allah taala. Akhirnya ya kita berjalan dengan porsi dan tugas masing-masing yang sudah Allah atur kepada kita, ya sudah ridho. Kali Gusti Allah didadekno ngene ya ridho, sing penting boten nyalai syariat. Sebab semua yang mengadakan dan menjadikan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Pun niku setelane para nabi. Niki kula cerita keranten kula ngajar ten pondok. Nah, mangke jenengan kiasaken, jenengan terapkan pada bidang panjenengan masing-masing. Sing ten Tegil nggih ngoten. Senes panjenengan, Pak. Jenengan sing nandur nggih, jenengan sing ngemes nggih. Jenengan gak ada tanduran tebu. Niku sing ngodot batangnya tebu niku jenengan ta. Jenengan gak ada tanduran jagung, niku sing garisi jagung niku iso rapi lurus niku jenengan ta. Napa ten atasane mek beber-beber bening mawon kok. Kali bunga ngoten-ngoten tok. Niku kabeh Allah. Sing dagang nggih ngoten. Kula mucal pondok nggih sami prinsipe sami. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Insyaallah kalau kita mengikuti jejak mereka, maka kita akan mendapatkan keberuntungan dengan selamat di akhirat dan hidup di dunia. Betapapun banyak masalahnya, tapi setelan hatinya pas, maka semuanya akan tidak membuat kita resah dan gelisah, karena kita mantap, kita adalah hamba-hamba Allah, kita qanaah ridho terhadap semua pemberian Allah kepada kita. Pun mugi mawon, mugi-mugi manfaat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannah ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana bil iman, Allahumma ighfir lana bil iman, Allahumma ighfir lana bil iman. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين ألف ألف صلاة ألف ألف سلام عليك يا رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله ألف ألف صلاة ألف ألف سلام عليك يا رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله ألف ألف صلاة ألف ألف سلام عليك يا رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. Matur nuwun sangat nyuwun agungnya pangapunten. Ada makulakum alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.